tetapi menyerupai manusia gitu. Nah, kalau di dalam pemikiran kita yang menulis itu tidak mungkin dan tidak bukan itu adalah Tuhan sendiri yang menuliskan peringatan kepada Raja Belshazzar, ya. Nah, peringatan itu dituliskan olehnya sendiri, menampakkan dirinya dalam bentuknya seperti tangan manusia. Nah, oleh karena itu berarti kesimpulannya bahkan di dalam kitab Daniel ini juga mengakui bahwa Hashem memiliki bentuk jari-jari dan tangan seperti manusia. Demikian sepertinya, begitu? Enggak begitu. Di situ kan jelas tangannya tangan manusia, bukan dibilang. Jadi keterangannya ada sebuah tangan seperti tangan manusia yang muncul dari langit, gitu, atau dari surga. Itu nggak dibilang itu tangan Tuhan. Tuhan itu punya fisik, nggak ada. Teksnya aja mengatakan tangan manusia. Udah jelas itu. Nah, apakah itu tangan Tuhan seperti tangan kita? Itu nggak ada ulama yang menyatakan itu. Hanya dikatakan itu sebuah tangan dari langit. Ya, bisa aja itu tangan malaikat. Bisa aja memang dia berfirman kepada kepada tanah untuk menjadikan tangan doang untuk bisa menulis itu, bisa aja begitu. Tuhan kan maha kuasa, dia berfirman aja jadi. Kayak seperti dia jangan kata manusia, jangan kata hanya tangan dan punggungnya. Terang itu gimana cara menciptakan terang? Dia cuma berkata Tuhan berfirman jadilah terang, terang pun itu jadi. Cuman ngomong doang dia jadi terang. Itu kita nggak bisa mendefinisikan terang secara fisik loh. Nah, apalagi cuman masalah menciptakan lengan dan punggung untuk menulis di tembok untuk pesan kepada Raja Belshazzar, begitu. Kenapa Hashem muncul harus menggunakan jari-jari tangan seperti manusia? Di situ nggak ada dikatakan Hashem yang muncul, nggak ada di situ. Tangan manusia nggak ada dikatakan tangan Tuhan yang muncul itu. Itu kan jelas tangannya. Berarti kan gini Bang, kita punya 50-50 kemungkinan. Ada enggak dong. Kemungkinan. Justru kemungkinan terbesarnya nggak mungkin Tuhan karena teksnya bukan tangan Tuhan. Itu loh. Coba kita korelasi dengan ayat 24 Bang, Daniel 5 ayat 24. Coba lihat enggak. Coba kita lihat. Ya, jadi pembahasan jelas ya, pembahasannya Bang Master jelas ya. Yang punya kitab sendiri tidak pernah menarasikan bahwa Tuhan itu jadi manusia atau jadi apapun juga. Jadi anggapan Anda bahwa Tuhan itu jadi manusia ini adalah ajaran pagan, ajaran penyembahan berhala. Karena bagi orang Yahudi penyembahan kepada manusia atau menganggap manusia itu Tuhan itu bisa menjadi bentuk, menjadi seperti makhluk, itu adalah penyembahan pada Aphrodite. Betul Bang Billy? Iya betul. Jadi kalau kita ingat dari Torah dulu dikatakan dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu rupa pun tidak, hanya suara. Itu loh. Itu jelas itu. Lois Elmekazir, Tuhan itu bukan manusia, itu jelas. Ya. Nah, jadi kalau sudah ke situ masalahnya, problemnya gini, itu kan tangan dari langit dan itu tafsir Yahudi sendiri. Tangan dari langit ini, apakah Anda mau berkata bahwa tangan itu baru diciptakan? Atau apakah itu adalah tangan malaikat yang menyerupai manusia? Apakah malaikat serupa dengan manusia? Ya kan? Oh bisa. Malaikat bisa jadi manusia. Kita lihat waktu kejadian di kejadian 18. 3 orang malaikat itu, malaikat siapa aja? Malaikat Rafael, Mikael dan Gabriel itu. Yang satu untuk menjatuhkan Edom, yang satu untuk mengabarkan kelahiran Ishak, yang satu untuk menyembuhkan luka Abraham gitu. Tapi saya ngambil konklusi gini aja. Abang sendiri tidak yakin apakah ini tangannya Hashem atau bukan kan? Oh, saya sangat yakin. Justru saya sangat yakin karena itu tangan manusia, makanya itu bukan tangan Tuhan. Dari tadi kan saya bilang. Dari tadi saya sudah sangat yakin bahwa itu bukanlah tangan Tuhan gitu. Karena tertulis tangan manusia. Terus tafsirnya Rashi mengatakan, ulama terbesar mengatakan bahwa itu adalah tangan yang turun dari langit begitu. Coba ayat 24 Bang. Dulu. Ini soalnya penting karena ini kan saya menggugat Anda yang berkata bahwa Hashem tidak memiliki rupa
mirip manusia ya. Betul. Padahal di dalam ayat yang saya bawa di Daniel itu, tangan yang turun dari langit itu tangan manusia, seperti dilihat seperti tangan manusia. Di ayat yang ke-24 yang Nggak ada, kan nggak ada seperti di situ. Nggak ada seperti itu. Justru kalau ada kata seperti lebih jelas lagi bahwa itu bukan Tuhan. Ya, maka tapi kan maksudnya kan manusia ini serupa dengan Tuhan, ya kan? Di kitab Kejadian kan begitu. Ada. Jadi mana yang serupa dengan Tuhan? Kejadian 1:26 itu enggak itu. Kejadian 1 ayat 26 itu nasi ada betselmenu kitmotenu. Nah, di situ ada kata selem dan demut. Nah, untuk memahami selem dan demut itu dijelaskan oleh para ulama bahwa selem adalah perception intelektual atau kecerdasan yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, termasuk dengan binatang begitu. Jadi oke Bang, selem kita di ke ayat situ maksudnya 24 Daniel 5 ayat 24 tadi biar satu-satu. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dituliskan tulisan ini. Maksudnya apa? Enggak, dalam bahasa asli aja kita baca. Kebetulan kan ada Bang Billy di sini. Supaya kita ngerti kan apa maksud tangan itu. Atau dari mana tangan itu berasal gitu. ayat berapa? 24. Ayat 24. 524. Mana tadi? Bawah ya. Saya jauh amat 24, tunggu bentar ya. Bedain min kadam mohi seliaha pesa di yada uktava dina rishim. Nah ini perlu dicatat ya bahwa kitab dalil ini perlu dicatat ya, kitab dalil ini bukan di dalam bahasa Ibrani tulis tapi dalam bahasa Aramaik. Nah jadi dia ada beda ya. Jadi dikatakan sebab itu dia menyuruh punggung tangan itu untuk dituliskanlah tulisan ini gitu. Jadi nggak ada Tuhan di situ ya, nggak ada Elohim di situ ya, membeli. Justru kalau ayat ini sangat menjelaskan bahwa Tuhan inilah yang menyuruh punggung tangan itu untuk menulis. Jangan kata, kalau udah saya bilang, jangan kata punggung. Wong cahaya aja diciptakan itu dengan berfirman, jangan kata punggung yang berfisik. Ini yang nggak berfisik, cahaya itu nggak bisa kita pegang, sentuh, bisa Tuhan ciptakan. Bang. Nah, Oke Bang, tapi asal punggung tangan itu dari mana? dari langit. Tidak dijelaskan begitu, itu adalah milik kepunyaannya. Enggak, sebab Ya, itu ia menyuruh. Ya, ini kan jadi yang punya tangan ini logikanya gini, yang menciptakan tangan ini menyuruh sang punggung dan tangan. Menyuruh atau mengirim? Saya potong ya karena udah lama gini Pak Bri. Ya, jadi Pak maksudnya ini sama dengan Islam. Kalau Islam itu kan Tuhan dengan tangannya dia menciptakan. Ya, artinya majas. bukan ya ini majas. Bukan Tuhan, bukan itu punya tangan. Ini majas. Betul yang sampaikan Pak Billy ini. Kalau Daniel itu bukanlah kitab Ketuvim ya. Bukan Nefim. Bukan kitab para nabi Nefim. Nefim. Jadi ini majas. Sama dengan di dalam di dalam Mazmur katakan bahwa Allah gunung batu. Berarti Allah itu bukan batu. Allah adalah batu. Ya, jadi bukan secara seartiah bahwa Allah itu adalah batu, enggak. Ini majas.
Ya enggak, saya pikir Bang Datu nggak usah bantu. Enggak, lama-lama kita. Iya. Lama-lama kita. Di sini enggak, ada yang lain. enggak. Sebab Iya. Ini masalahnya Bang sebab Bang itu Billy. dengerin lo gini. Sebab itu ia menyuruh punggung tangannya. Nah, Bukan itu baru menyuruh Bang, dia mengirim kan? Menyuruh. Itu kan mengirim. Menyuruh. Anda baca Bukan dulu, menyuruh itu. Tidak mengirim. Menyuruh Sebab lain itu, mengirim. ini aku baca nih. Ini Anda baca nih. Ini. Selak itu apa, Bang Billy? Biar Bang Billy yang jelaskan bagus. Ya. Selak itu apa? Itu kan mengirim. Mengirim berarti kan dia yang mengirim. Punggung tangan itu dia yang mengirim. Memang betul, tetapi di dalam perspektif bahwa memang Tuhan yang mengirim punggung tangannya gitu loh. oh bukan dong. Karena ada kata petunjuknya kepada kecuali tangannya. Nah, baru. Ini kan bukan tangannya di situ. Ya, kita sapa dulu Bang Master. Di sini sudah ada Mbak Derni. Oh ya, Ya. Jadi bagi selamat sore. Dek, bisa Dek? Bang Billy, kayak mana Jangan. kalau ditambahi ada telapak tangannya, ada tangan kanannya, ada nafasnya, ada wajahnya, ada tapak kakinya. Kayak mana itu? Kalau ada ayatnya seperti itu gimana, Billy? Iya banyak itu. Kita lihat telinga itu. Tuhan bukan kurang panjang untuk telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar, tangannya bukan Benarlah kurang itu panjang Tuhan untuk kami, Tuhan menolong. Yesus itulah itu nanti. Nah itu. Ya enggak Kau juga begitu. nanti, Yesus Billy, kan melihat Yesus kan itu jelas. Yesus kan nggak ada di dalam Taurat. Coba aja ada kan namanya. Yesus sudah ada di dalam Taurat, firman. Dia firman Iya, menjadi iya. manusia. Nggak ada Yesus. Coba kita tunjukin aja di dalam Taurat nama Yesus ada nggak? Namanya Yesus belum ada, tapi dia masih Ya firman. udah, Masih adanya firman kapan? dia. Nggak ada Yesus adanya kapan? Semenjak penciptaan udah ada. Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Coba ada tunggu aku firman. cari ya, Yesus ya. Sudah ada firman di Mana ada sana. Yesus? Tunggu biarin kejadian satu ada Ya. Yesus. Tunggu dulu, Dibuka jangan dulu. dulu lari ke situ. Sekarang tentang Lo ini enggak dulu. lah kamu yang nyuruh kejadian Mas satu Mur, tuh. tunggu. Iya, ini belum selesai. Tadi kan kau bilang Sabar ada dulu tangan kejadian kaki satu Tuhan. nih kita lihat nih. Iya, ini dulu jangan ke situ dulu, Billy. Yang Sabar, ini dulu tadi kita kan kamu yang ke selesaikan. situ nih. Jari tangannya ini punya tangan, punya telapak Nih. kaki Tuhan itu. Nih pada mulanya Kalau di Al-Quran nih. betis pun ada, iya kan? Pada Bang Dato? mulanya Beda. nih, pada mulanya Bang Doni. Yesus. Udah melengkapi, betis ada, telapak tangan ada. Pada mulanya Oh, Yesus wajah. pada mulanya Yesus menciptakan gitu. Iya, pada mulanya. Iya, Pada mulanya Baca. apa ini? Coba baca. pada mulanya Allah menciptakan. Nah, kok bukan Yesus? Kok bukan Yesus? Tunggu dulu. Di dalam Allah itu kan ada firman-Nya. Yesus itu Iya. firman yang belum menjadi manusia di sini. Di Oke, sini kita dia lihat belum menjadi Yesus. manusia. Coba Yesus firman ya. Yesus Yohanes 1 ayat 14. Firman itu Yesus telah menjadi manusia. di dalam Yesus. Torah, Darmi. Itu, Yesus guys. firman. Tidak ditemukan. Tuh, Yesus firman. nggak ditemukan di dalam dong. Yohanes 1 Lah. 14 dong. Loh, Yohanes kan ini 1 kan 14. pertanyaan di dalam Taurat. Kau bilang kan tadi Yesus sudah ada dari awal dari kitab Kejadian. Oke. Ternyata Oke. pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi tuh. Oke. Sekarang ini Billy. Di dalam Yesaya dikatakan, inilah Tuhan yang kita nantikan itu. Berarti kita akan melihat Tuhan itu. Berarti ada. Ya, Kita akan Yesaya melihat berapa itu? wajahnya. Yesaya berapa itu? Sebentar. Mana dia? Enak banget kali ya. Oke. Sebentar kalau Yesaya harusnya kita ganti aja 25 tuh. Pada Yesaya mulanya 25 ayat 9. Yesaya 25 ayat 9. Yesaya 25 Cari dulu aku pilih. Kau kan ayat 9. buku. Oke, kita cek dulu. Hayomer bayomahu, berfirmanlah Tuhan pada waktu itu, hine Elohenu ze kevinu lo vishwainu ze Hashem ya Hashem mana nih Hashem kivinu lo nagila. Nah ini namanya bukan Yesus tuh, IHWH.
Bagaimana? Iya, Nih. kan nanti kan kau bilang tadi Allahmu nggak kau lihat, YHWH nggak terlihat. Nih, Ternyata ini pada nanti waktu- manusia melihat dia. Pada waktu itu orang akan berkata sesungguhnya Hashem kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Itulah Tuhan, nggak ada melihat-lihatan nih. Sesungguhnya Inilah Tuhan inilah kita. Inilah Tuhan kita Nih, yang kita pada wak- nantikan. pada waktu Marilah kita itu, bersorak-sorak. Tunggu orang dulu. berkata sesungguhnya inilah Tuhan kita. Elohim kita yang kita Iya. nantikan supaya Nantikan. kita diselamatkan. Dialah. Yesus kami Mana- datang. Yang Yesus kami mana datang. Yesus di sini? Tepuk tangan bang, Mantap. Master. Yesusnya Kita mana? harus Mantap. berjuang. Yesus akan datang. Iya, Yesusnya mana? Nih. Ini Tuhan, ini Tuhan. Yesus itu Tuhan. Nih, Dia mana yang di sini datang. kata enggak di sini tulisan Yesusnya mana? Jelas di Yesus. Kristen Tuhan kami akan datang. Iya, di Yesaya dalam nggak Yesaya ada juga Yesus. Allah akan datang. Elohim akan datang. Enggak, di sini enggak ada Berbentuk apa Yesus. Elohimmu? Ini Loh. Billy, Bang Billy. Enggak, Jangan Mas. bohong. Berbentuk apa nanti Tuhanmu itu yang kau lihat itu? Elohimmu itu yang kau lihat itu? Berbentuk apa? Kalau kami Yesus. Kalau kami lo Israel Vegazef, Tuhan itu bukan manusia, Yesus kan manusia. Ya sekarang ini enggak. Nah. Dia Tuhan. Dia Tuhan, Yesus Tuhan. Iya, sekarang di Yesaya Makanya ini dia akan mana Yesusnya? menghakimi. Enggak. Enggak, Coba sekarang. sekarang kan kau udah Aku mau bertanya, tanya, tadi aku Billy. tanya sekarang, aku tanya. Tadi kan udah Iya, bertanya, aku yes. jawab. Sekarang tunjukin di sini Yesusnya mana? Nama Yesus. Tuhan itu di sini. Tuhan dia gelarnya. Gelarnya Tuhan. Iya, Yesus. iya, mana Namanya Yesus? di bumi Yesus. Ya enggak ada ini HWH namanya. Itu di kekristenan. Ternyata di Yahudi juga menunggu kedatangan Tuhannya itu. Berarti ada nanti Iya, wujudnya nih. kita lihat. Apa Nih, wujudnya? nggak Bagi ada Yahudi wujudnya di apa sini. wujudnya? Enggak ada. Loh, Nih kita lihat. ngapain orang nunggu-nunggu Tuhan datang? Mana? Lihat ya. Nggak, Kita menunggu baca ini. orang Yahudi menunggu Tuhan itu bukan fisiknya tapi pertolongannya untuk melepaskan kami dari musuh-musuh kami. Aduh, Billy, Gitu. Billy. Justru kamu nggak bisa membuktikan ada Yesus di sini. Di mana Yesus? Di sini sudah Fayomer Tuhan. bayomahu, dengerin. Fayomer bayomahu hine Eloheinu ze hikifinu lo mana lo ishuatenu ze Hashem Yahweh, bukan ze Yesus, ze Hashem. Iya. Mana Iya, Yesusnya? wujudnya itu. Wujudnya Hashem itu nanti Yesus. Enggak, sekarang Terus bang, Hashem itu baca terus Yesus. bang. Baca enggak, terus sampai sabar habis dulu. tuh ayat Sekarang 9. enggak, jangan begitu. Kalian harus konsekuen. Ada Yesus enggak di Iya, sini? ini Sebab konsekuen. tangan Tuhan Baca akan sampai melindungi habis gunung bang. itu. Ada Yesus Baca, enggak di baca, sini? Baca. Enggak, ada Baca ayat Yesus 9 enggak di sampai sini? habis bang. Sabar dulu. Iya, baca sampai Ada habis. Yesus enggak di sini? Akui dulu. Iya, Tuhan Hashem itu. Iya, ada Yesus enggak? Ilahiannya ini. Enggak, Iya, di sini baca dulu sampai tertulis. habis, Bang. Yesus. Entar dulu, jangan begitu caranya. Kita harus pembuktian dulu di Yesaya Ayo. 25 ayat 9 ini tertulis nama Yesus enggak? Ini Ya kita baca keilahiannya sampai ini. habis. Habis. Enggak, Habis enggak apa-apa, sampai Mas. habis. Master. Nggak bisa Gampang begitu, menjawabnya, kalian gampang kok menjawabnya. takut. Ini Ini keilahiannya. loh. Gini loh, di Lo sini kan- tertulis kan nama Yesus. Ya paling bawah itu Keilahiannya apa? ini, Bang Billy. Keilahiannya Billy. Iya, Yahweh. di sini tertulis Udah, kan apa nama lagi? Yesus. Gini loh. Bang Keilahiannya, Billy. keilahiannya itu di sini. Kami percaya, Keilahiannya. kami orang Kristen percaya Yahweh itu adalah Yeshua. Oh, kita lihat. Juru Yesus selamat. manusia bukan? Hah? Yesus Dia manusia kan bukan? datang dalam daging. Datang, Dia kan dia datang Tuhan. ke bumi Enggak, Yesus manusia bukan. Sebagai. Dia kan datang dalam daging. Dia itu Iya, Tuhan, Yesus Bang. manusia bukan? Dia datang dalam Iya daging. dong. Dia itu Iya, Dalam pertanyaannya daging, ya. Yesus manusia bukan? Yes, itu jawaban datang sebagai saya. manusia. Dia datang dalam Ya, daging. jawab manusia, betul. Kita lihat apa Datang kata Torah. sebagai. Kita lihat, Jangan lupa, kita lihat. sebagai. Oke, kita lihat Datang ya. sebagai. Yesus manusia. Di Al-Quran pun ada nanti nih. Jadi udah deal semua. Memang mau datang Tuhan. Memang betul-betul Tuhan akan dilihat. Nah, itu. Jangan kayak gitu kalian. Coba Bang Billy jelaskan dulu Yesaya 25 ayat 9 ini secara kompleks, secara lengkap dong. Udah, Jangan gitu langsung aja kok. potong-potong. Nih ya. Lo Israel Vikazef Uven Adam ya. Tuhan bukan manusia. Jadi kalau itu Tuhan yang menjadi manusia, jangan bertentangan dipotong-potong, dengan Bang. Torah. Jangan Ya. potong. Jangan dipotong-potong. Iya. Aduh, Ya, udah Tuhan kayak bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, manusia sehingga yang ia- berdusta. Emang Tuhan bisa mau berdusta, Bang? Oke, yang bisa berdusta manusia apa kucing?
Ya manusia yang berdusta. Kan Manusia, Tuhan tidak makanya dia berdusta. bukan manusia. Kalau yang Loh, bisa berdusta hanya manusia, Tuhan bukan manusia, sehingga Tuhan bisa Nah, ikutin seperti manusia. Pintar Begini kamu. Bang, masalahnya kami Kristen dan Muslim juga percaya bahwa Yesus tidak berdusta. Oh, coba tanya Muslim dulu. Dia itu lahir Berdusta Isa. Isa Al-Masih nggak berdusta. Saya percaya Yesus berdusta. Kalau ada yang Islam yang percaya Yesus itu berdusta dan melakukan dosa, dia udah murtad. Saya bisa buktikan. Mampus. Buktikan apa? Saya bisa buktikan. Buktikan apa? Saya bisa Buktikan apa? Buktikan apa? Gimana? Enggak, ya bentar. Saya bisa buktikan kalau Yesus itu melanggar hukum Taurat. Gimana? Loh, kau lebih pintar Tapi daripada kalian bilang nabimu. kalian Enggak, pengikut Yesus. Yesus itu melanggar hukum Kau Taurat. mau buktikan pakai apa? Iya, saya buktikan gimana? Datuk, kamu mau buktikan? Saya berani. Saya mau Berani. dengar nabimu yang bilang, Berani. kamu Ini siapa? kan Saya mau dengar nabimu yang saya bisa buktikan Yesus itu pelanggar hukum Taurat. Pertama, di dalam Keluaran itu kan 20, kamu. dengar dulu. Kamu Di dalam lebih tahu Keluaran atau nabimu 20 lebih tahu? ayat 14. Jawab. 14 Kamu lebih dikatakan, pintar dari nabimu. hormatilah. Dengar Kamu dulu lebih pintar dari saya nabimu. buktikan, saya bertanggung jawab dengan perkataan saya. Mana Muhammad? Di mana Jangan Muhammad dulu. bilang Yesus Jangan. berdosa? Coba Jangan. tuh. Saya. Anda minta Jangan. tantang saya tadi. Datuk. Master, kamu saya tantang Tuhan menurut Kristen, saya mewakili Yesus. Tuhan menurut Yesus saya. Ayo. Enggak, saya pengen tahu, jangan Enggak, berasumsi. saya mau nantang kamu. Jangan dialog. berasumsi. Atau Bu Darni, ayo Kenapa sabar. lari? Udah. Ayo, atau Bu Darni dialog dengan saya. Saya mewakili Tunggu Yesus. dulu, aku sama Yahudi dulu, sama Bang Billy. Sama Bang Billy dulu. Iya, dan Bang Ayo, Billy Bang dulu lah. Billy. Ini Darni dengan Master lawan Dulu saya. nih. Habis ini. Jelaskan Habis ini. dulu Bang Billy. Ternyata tadi kan Bang Billy bilang Udah jelas. Elohim itu Tuhan gak punya itu bukan tangan, manusia, gak punya Tuhan wajah, itu bukan gak manusia punya ini. sehingga ia bisa berdusta. Udah jelas. Jadi kalau ada Sementara Tuhan di menjadi sini banyak manusia, ayat, ada itu kakinya, bertentangan dengan ada tangannya, Taurat. Udah ada jelas wajahnya, itu. ada nafasnya, lengkap sudah. Itulah Yesus. Di dalam Dia Yesus nggak ngerti, wujud dia Allah nggak itu. ngerti. Jadi kalau Allah jadi gunung batu, jadi Allah itu batu. Allah gunung batu di situ, memang di situ kata kiasan. Jadi kalau Allah punya tangan, itu berarti beda Allah di situ, bertangan. beda. Sekarang kedatangan Aduh. Tuhan. Loh, kalian ngarang. jangan. Sekarang Jadi kita kalau Allah menanti itu gunung kedatangan batu, Tuhan. Allah itu api, berarti Allah itu api. Pak Datuk, sekarang kita kedatangan Ini Tuhan majas. kita. Enggak, tunggu dulu, Berani. Enggak nyambung, Datuk, Saya enggak nyambung. nantangin, saya Enggak nyambung. Saya besar. Datuk, enggak Saya nyambung. bisa besarin. Nyambung lah, orang kalau orang ini kan Dengar dulu, Berani. Tuhan Saya ya. bisa, Mana ada datang saya Tuhan bisa. dari teman Muslim. Dengar dulu, Nggak saya ada. bisa buktikan Ngaco. kalau Yesus itu Datuk, berdosa jangan ngaco. menurut hukum Taurat. Gimana? Ah, Benar. Saya bisa kau saja buktikan punya kalau Yesus kata-kata. itu berdosa menurut hukum Taurat. Oh, kalau begitu dengar dulu, surat dengar dulu, Maryam Master, 19 ini, Master. surat Maryam 11 ini buang aja. Iya, Surat Maryam kenapa 11 buang katanya? aja. Maryam 11 buang aja. Iya. Dengar dulu, Anda kan Maryam nantang 11 saya buang tadi. aja. Saya Iya, bisa iya. buktikan. Maryam 11 dibuang aja. Apa dengan Maryam 11? Maryam Saya bisa- 9 Tunggu tuh, aku ini? ganti akun dulu surah tuh. Maryam 19 dibuang Iya. aja. Apa dengan Maryam? Saya bisa itu Yesus, itu Nabi Isa alaihissalam. Itu Isa alaihissalam, ini Yesus menurut Bible. Murtad. Itu Murtad kalau Yesus Maryam menurut 19 Bible, dibuang. bukan menurut Al-Quran. Aduh, jangan ke Al-Quran lah. Itu Nabi Isa Maryam 19 baca dulu, Dul. Ya. Dul. Saya Baca Maryam 19 dulu sebelum kau pergi ke Bible. saya bisa Baca Maryam buktikan, 19. saya bisa buktikan itu Nabi Nggak Isa bisa alaihissalam. Maryam 19 Dengar dulu. Nggak Kau bisa digusina. Maryam 19. Kau bisa digusina. Apa dibuktikan? Saya Apa oke, kita buktikan bentar nih. Kita buktikan. Apa? Di Keluaran Bukti apa? 20, di situ dikatakan Bang Billy nih. Saya bisa buktikan kok. Kenapa kalian turunkan Keluaran kawanku 20, itu? dia nyeratas. Ya. Ya, kita buktikan kok. Biar Kita ada buktikan kawan. ya. Berani itu makanya dia turunkan. Iya, bukan ada kawan. nyeratas saja, menghujat. Kalau saya bisa buktikan kalau itu berdosa. Supaya Keluaran semangat aku ada 20, temanku. di situ dikatakan 14. Darni diam Ya. aja Darni, jangan nanu. Ya, Kalau ada ya. naik yang kawan Nih kita ya. baru jawab. Berilah hormat kepada ibumu. Kita buka ya. Di ayat 20 kita buka. Ya, Keluaran 20 ayat. Hormatilah ayah dan ibumu. Biarkan dia bicara sendiri. Apa ya? Saya kalau diskusi santai, dia nantang saya tadi, apakah saya bisa membuktikan Yesus berdosa? Saya buktikan, kok lagi kayak Al-Quran.
Apalagi Ya, baca Al-Quran. dulu tuh surat Maria. Ya. Pak Datuk. Ya, oke, Datuk, saya buktikan ya. Kalau Yesus berdosa, Isa Hormatilah, pun berdosa. ya, hormatilah Bisa ayah berdosa ibumu. gitu. Hormatilah ayah ibumu, betul? Betul? Hukum Betul? kelima. Ya. Yes. Berarti kau ndak hormati ibu. Hormatilah ayah ibumu. Kita lihat kelakuan Yesus. Kelakuan Yesus. Markus 3, Lihat dong, kita buka. Saya ngarang. Sekarang nih. 3 nomor 31 Mana itu ada? kayam. Aduh. Yesus Tak ada dan berdosa sanak saudaranya. Yesus. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar Saudara-saudaramu dan berusaha menerima engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Memang betul. Maria itu kan hanya dipakai untuk melahirkan juru selamat. Waduh. Gimana sih? Jadi Maria cuma dipakai sebagai melahirkan juru selamat. Dipakai rahim Maria untuk melahirkan sang juru selamat Inilah itu. kurang ajarnya kalian mengatakan Kenapa? bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Maria, yang ditetek oleh Maria, kalian bilang Yesus Maria cuma dipakai sebagai alat rahimnya. Iya, dipinjam rahim Aduh, Maria. inilah Kan kalian. Tuhan mau datang. Inilah kalian nih, Iya. inilah kalian penghujat Kenapa Maria. rupanya? Apa yang salah di situ? Penghujat kali Yesus kalian. Apa yang malu kami di situ? Capek Maria melahirin sampai dia pontang-panting ke sana kemari mencari penginapan. Kalian bilang, kalian katakan bahwa Maria hanya dipakai alat kelaminnya. Untuk melahirkan juru selamat. Hanya dipakai alat kelaminnya untuk melahirkan Malah juru si selamat. Maria yang harus berbahagia karena dia melahirkan sang juru selamat. Aku mau Berarti tidak ada gunanya Maria, betul? Kenapa nggak ada gunanya? Dia melahirkan sang juru selamat itu. Itulah gunanya. Hanya Menghujat Yesus kalian, menghujat Maria kalian. Mana Kalian ada kami sebut menghujat Yesus? Yesus Kalian yang itu menghujat Yesus. Maria hanya dipakai sebagai rahimnya hanya dipakai sebagai pinjaman. Memang iya dipinjam rahimnya Maria. Gimana sih? Nauzubillah min zalik, la haula wala quwata illa billah. Kan tinggal Maria. Pak Datuk. Ya, makanya kalian ini agama penghujat Tuhan, penghujat Maria. Pak Datuk yang nggak ngerti. Pak Datuk yang nggak tahu. Anak durhaka dia. Siapa anak durhaka? Ibu Darni Kalau anak durhaka, ketika kenapa sekarang dia di surga? Dia di surga. siapa Betul? bilang dia surga? Memang jadi surga. Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Matius 28 ayat 18. Itu Yesus diurangi di berkuasa langit, surga. bukan di sorga. Di surga. surga, Yesus. Kita buka. Ada Di saksinya. surga, di surga. Siapa yang melihat Yesus di surga? Disaksikan oleh Di surga, ibunya Itu di langit. dan para murid-muridnya. Dengar. Inilah kalian. Dia bilang aku pergi ke rumah Satu. Bapak. Iya dengar ya. Satu. Ya, kalian menganggap bahwa alat kelamin Maria sebagai tempat lewat Tengok Tuhan kan? kalian. Betul? Tengok kan? Itulah putar-putar saja. Kalian menghujat yang mengatakan kalau Maria itu cuma sebagai dipinjam kelaminnya. Ke surga, pergi surga. Nauzubillahi min zalik, la haula wala quwata. Maria di Bu bumi Darni tinggal. tadi mengatakan Maria itu hanya sebagai pinjaman alat kelaminnya, betul? Rahimnya, betul? Pak Datuk yang betul. bilang itu. Pak Datuk yang bilang. Temanmu bilang itu. Iya, tapi caramu bicara nggak gitu, Pak Datuk. Ya. Maria, Di tuh surga dia Maria. pergi surga, bukannya pergi di mana. Aduh, mampus deh. Jadi kalian beranggapan bahwa Maria yang sudah capek-capek menyusui Yesus, melahirkan Yesus, sampai pontang-panting Maria sama Yusuf mencari tempat penginapan, sampai di kandang binatang katanya. Terus kalian katakan bahwa Maria hanya dipinjam kelaminnya, Kan karena kelaminnya. pertanyaan Pak Datuk. Kan Pak Datuk bertanya. Pak Datuk bilang Yesus durhaka. Aduh. Kan gitu. Makanya Bapak baca itu iya. tadi. Ini perikopnya apa ini? Perikopnya apa ini? Perikopnya apa ini? Bapak penipu. Bapak Ini penipu. perikopnya apa ini? Ini Kami perikopnya apa umat nih? Kristen jelas tahu Maria Ini itu perikopnya memang apa nih? perempuan yang suci. Ini apa ini? Aduh. Yesus dan saudara-saudaranya, betul? Ini apa nih? Ibu. Ibunya apa yang melahirkan dia?
Ya, ibu sebagai ibu lah dia di bumi ini. Gimana sih? Berarti kalau siapa yang tidak menghormati ibunya, di mana? Ada rupanya nggak dihormati di situ. Ada. Memang dia mengatakan ibunya itu bukan Maria sebenarnya. Lalu datanglah ibu yang melahirkan dia dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia, disuruh memanggil dia, betul? Ini siapa? Betul, dia. Memanggil Yesus. siapa? Memanggil Yesus. Memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk memanggil dia. Mereka itu berkata kepadanya, lihat ibu ini siapa nih? Iya. Ibu siapa? Ibu. Ibu siapa? Ibu siapa? Yesus. Dan saudara-saudaranya ada di luar dan berusaha menipu engkau. Yes. Jawab siapa? Kepada mereka, siapa ibuku? Katanya. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Tunggu dulu, baca dulu yang lain. Jangan potong-potong. Ini penipu lah Pak Dato ini. Baca semua. Sini. Mana? Kan nokoh dia kan. Enggak berani Apa baca ke bawah. ini? Siapa ibuku? Bacalah ke bawah Siapa semua. ibuku? Semua. Dan siapa saudaraku? Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Sementara yang di luar ini siapa? Yang ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Itulah kesalahan kalian membaca Alkitab. Makanya error. Makanya di Keluaran 20 tadi, di Keluaran 20 tadi dikatakan, ayat 12 dikatakan, ya, hormatilah ayah dan ibumu. Yes. Nah, betul. jadi kalau nggak menghormati ibumu gimana? Berdosa apa enggak? Iya, untuk manusia ya berdosa. Jadi aku bilang, aku bisa buktikan Yesus berdosa Yesus bukan menghina, berdasarkan kitab Torah. Orang yang tidak menghormati ibunya, kalian karang-karang lah Alkitab itu. Bukan karang-karang. Akhirnya pusing sendiri. Dengar. Di dalam Keluaran 20 ayat 12, barang siapa yang tidak menghormati ibunya, tidak, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Usiamu. Yesus menghormati ibunya tanah yang Tuhan berikan ya. Jadi Isa pun berdosa gitu. Isa berdosa. Aduh, kok Isa? Menghormati ibunya ya. Isa. Berdosa Isa ya. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam ayat 31 sampai 33, Isa dan Yesus sama. Nabi Isa itu menghormati ibunya. Kalau di dalam Bible Anda, Yesus nggak menghormati ibunya. Mana karena coba dalilnya di dalam Al-Quran? Ibu Darni, Isa menghormati ibunya. Mana coba? Mana? Di dalam Al-Quran. Surat Maryam ayat 31 35. Coba baca. Taruh situ. Bikin datanya situ, Pak Dato. Bikin layar. Tunggu dulu, jangan lari dulu. Betulkah Yesus nggak menghormati ibunya? Iya. Ibu Darni seorang perempuan. Sekarang Yesus di surga Ketika dengar. Ibu Darni dari Medan ke Jakarta. Dengar. Ibu Darni dari Medan ke Jakarta mencari anak Bu Darni, terus disuruh panggil sama orang anak Bu Darni, terus anak Bu Darni bilang, "Siapa ibuku? Siapa saudaraku?" Kurang ajar apa enggak? Bawa ke diri kita sendiri dulu. Bu Darni sebagai seorang ibu, ketika Bu Darni mencari anak Bu Darni ke Jakarta dari Medan, sampai di Jakarta, terus apakah disuruh panggil sama orang, sama temannya, bilang kalau ibumu ada di luar. Bu Darni bilang begitu sama temannya. Terus dijawab oleh anak Bu Darni, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Perasaan Bu Darni sebagai seorang ibu gimana? Buktinya Pak Datuk, ada rupanya mati membusuk di tanah. Bawa ke diri sendiri dulu. Ini yang namanya anak malin pundang. Ketika malin pundang datang, kalau Yesus berdosa, berarti dia dibakar ke neraka. Ini sekarang Yesus di surga. Ada dia siapa bilang Yesus di surga? Di surga. Ketika malin pundang balik, ketika malin pundang, dia tidak busuk di tanah, Yesus. Ketika malin pundang berbalik dari ibunya, jangan kepanasan, ayahnya, saya berkata, dan para muridnya. Dengar. Ketika malin pundang, 1.700 dengar dulu. Yesus sekarang berada di surga disaksikan. Siapa mana di surga ayatnya?
Itu di Uranon. Uranon itu adalah langit, bukan surga. Di Bukit Zaitun Yesus terangkat di Aduh, surga, dengar ya, disaksikan banyak orang. dengar ya. Ketika kisah Malin Kundang, kisah Malin Kundang, dengar dulu, saya kasih dulu. Belok-belok Kisah lagi dah. Malin Kundang, Belok-belok dia. ya dengar dulu, dengar dulu. Iya, belok Malin dia. Kundang ini Belok-belok datang dia. dari jauh merantau, terus disamperin sama ibunya. Apa kata Malin Kundang? Siapa ibuku? Siapa bapak saudara-saudaraku? Apa kata Malin Kundang? Dikutuklah oleh Malin Mana Kundang ada ibunya. ditulis Malin Malin Kundang Aduh, dikutuk. sama dengan ini kisahnya. Malin Iya. Kundang Ditulis Malin dikutuk. Kundang. Yesus di surga. Iya. Yesus naik ke surga. Oke, Malin kita buka Kundang di ayat berapa dikutuk. Yesus surga? Di ayat berapa? Di ayat berapa? Di ayat berapa? Matius Ayat berapa Yesus 24 surga? Ya. ayat 18. Ya, baca bagus. Ya, kita buka berapa? Bagus. Berapa? Ayo, Berapa? tunggu dulu. Dia berapa? Pakai data. Tunggu. Ya, pakai data kita. Lihat berapa Yesus surga? Matius 28 ayat. Oke, ayat Matius 28 kita buka. Kita buka. Original teksnya. Baru apa lagi? Original teksnya. Matius berapa? Matius Matius 7 berapa? ayat 21 juga. Matius 7 Matius ayat berapa? 21 Matius aja berapa? dulu. Matius berapa? Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. 7 Yes. ayat 21. 21 kita buka original teksnya. 21 interlinear. Ya, kita buka ya. Benar kan di surga? Matius Interlinear. 28 ayat 18. Oh, Matius 8. Kita buka. Iya. Matius 18 ayat 28. 18. 28 ayat Interlinear kita buka. Interlinear kita buka. Nah. 18. Ya, kita buka nih. Nih, kita buka. Baru Yohanes 6 ayat 38. Benarkah? Iya. Benarkah di surga atau di langit? Ya. Nah, mana di mana di langit? Mana surga ini? Mana di sini? Allah berbicara kepada Musa dari langit. Mana di sini? Mana di sini? Mana? Allah berbicara kepada Mana Musa di dari sini? langit. Ya. Matius 18:8. Ya, bacalah. Mana? Ya. Setelah keluar ya. Nih, mana surganya di sini? Mana di surganya? Iya, langit itu surga. Mana langit itu? Apa? Langit itu surga. Apa? Kalau surga itu Allah berbicara kepada Yunaninya Musa dari langit. Paradiso. Kalau Ayo, coba surga baca. itu Original text. bahasa originalnya Pak Datuk. Paradiso. Oranon Pak Datuk. itu langit. Datuk, Iya. Allah berbicara Iya. kepada Musa Iya. dari langit. Coba Iya. baca Kita buka, original teksnya. kita buka. Mana di sini? Kalau paradiso baru surga. Kalau Uranon itu langit. Beda Urani. Pak Datuk. Ya. Kalau paradiso tertulis di situ baru surga. Tapi kalau Yohanes 6 ayat 38. Uranon Ayo, baca, beda baca. dengan paradiso. Oke Pak. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6:38 kita. Yohanes 6:38. Yes. Yohanes ya. Yohanes 6. ya. 6:38. 38 ya. Kuat sekuat kuatnya, Pak. Interlinear. Biar Iya. didengar 1900 Iya, gitu kayak penonton. Yesus kami di kita surga. buka nih. Aduh, Hina ya, Telena. Mana paradiso di sini? Ya bacalah dulu. Nggak biar ada dengar paradiso penonton. di sini. Iya baca dulu isinya, baca dulu. Sebab aku telah turun dari surga. Mana di Bukan surga di untuk sini? melakukan kehendak. Yohanes 6:38. Yohanes 3:38. Mana Pak? Mana? Mana Sebab aku mana telah paradiso turun di sini? dari Saya tuh turun dari tahu Uranon. Uranon itu langit. Langit itu surga di atas. Langit itu di Iya, surga di langit. Uranon. Di langit ketiga surga itu. Langit. Oh Bapak, tingkat pertama adalah daerah atmosfer mana udara masih ada. Langit. Tingkat kedua, Langit. tunggu dulu. Tingkat kedua langit adalah Kalau daerah luar atmosfer bumi. itu paradiso ketiga, itu tempat baru contoh Yesus berada. Matius 7:23 ya, kita buka. Apakah paradiso atau Uranon? Kita buka. Matius 7:23 ya. Langit itu surga loh. Kok langit surga? Iya dong. Kok langit surga? Makanya Allah berbicara kepada Musa dari langit gitu. Kok langit surga? Pak,
Bapak, Jadi kalau di Allah surga berbicara, Iya, Allah berbicara Matius ya, kepada kerajaan Musa surga, gitu dari kayak. langit, Ya. katanya. Coba. 7 nomor 21 kita buka ya. Di surga, ini di surga ya. Ini di surga, jelas di surga. Apakah surga ini langit, uranon atau paradiso? Kita buka. Kita buka. Kita buka di sini. Oh, sekuat tenaga lah kalian menyangka Yesus di surga. Matius Oh, ya, Bang. 7:21 Ampunilah mereka ini ya, Tuhan Yesus. interlinier. Kita buka. Interlinier. Kita buka ya. Kita buka. Ya masih juga uranon ini. Nggak, bukan paradiso. Uranon. Oke, sekarang coba baca dulu. Jadi Langit kalau mau memberitakan ditipu-tipu keadilan, sebab LAI Allah betul. sendirilah Oranon itu Apabila- langit yang surga itu Tapi Allah adalah paradiso. Ya. Ya, benar. Kalau langit itu Oranon, Oke. surga itu Mazmur 9. paradiso. Pak. Ini kitab si Sibili nih. Mazmur 9 ayat Mazmur 9 ayat 9. Coba baca. Mazmur 9 ayat 8. Ini punya Sejak Sibili kapan gimana Yesus ini? ada di Mazmur? Coba baca dulu. Baca. Mazmur 9 Sejak ayat kapan 8. Yesus ada di Mazmur? Tetapi Tuhan bersemayam untuk Sejak selama-lamanya. kapan Tahtanya Yesus ada di didirikannya dalam untuk menjalankan Sejak penghakiman. kapan Yesus Dengar ada di dulu nih, Mazmur? di langit katanya. Sejak Langit kapan Yesus memberitakan ada di keadilannya, sebab Allah Sejak sendirilah hakimnya. kapan? Di Sejak langit, Allah itu kapan? di langit. Sejak kapan di Mazmur ada Yesus? Oh Bapak, langit itu kan ditranslate, langit itu surga, langit itu Jadi, surga. kalau dalam bahasa Yunani, paradiso itu artinya surga. Uranon itu langit. Bukan Oke. langit itu Oh, surga, Kisah Para Rasul 1 bukan. ayat 11. Pak, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, baca. 1:11. Apa tuh Ya, maksudnya? Yesus di surga. Yesus Ya, di surga. baca. Oke. Baca. Oke. Dan Baca. berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terpujilah Kapan Yesus. Yesus ada di Mazmur? Aduh. Terpujilah Yesus. Kita buka ya. Kita buka. Benarkah uranon di sini? Benarkah uranon di sini? Ya. Benarkah uranon di sini? Kita buka ya. Nih, kita buka. Mencari data Yesus tak di Kita surga. buka. Ya. Mana uranon di sini? Mana uranon? Bukan paradiso. Nafas. Oh, Uranon. Tidak. Di surga Yesus sekarang. Di surga. Uranon. Jelas. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Matius 28 ayat 18. Iya. Oke. Iya. Baru Nggak ada paradiso di sini. Uranon. Yohanes 6 ayat yang 38. Sebab aku telah turun dari surga. Kata Yesus nyangkut di langit. Bukan di Nyangkut surga. katanya lagi. Yesus nyangkut di langit. Nyangkut. Apanya kalian ini nyangkut, kalian bilang Yesus nyangkut di langit. Gila lah kalian ini. Kalau Iya. Yesus itu di langit, berarti belum ke surga, masih nyangkut di langit. Di surga katanya. Langit itu di surga. Langit itu Jadi di surga. tidak ada narasi Yesus di surga. Yesus itu di langit, naik ke langit, terangkat ke langit. Tidak ada di surga. Karena kunci surganya masih dipegang sama si Efesus Petrus. 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Kunci Dan di surga. dalam Kristus Yesus. Dengar. Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Ada. Ketika Lagi, Yesus lagi. terangkat, Udah kunci 5 surganya loh, sama Dali. Yesus sama Paulus apa? Ketika Yesus terangkat, kunci surganya ada di Petrus, betul? Diberikan kepada Petrus.
Jadi Yesus itu nggak sampai bisa ke surga. Kuncinya harus dibawa sama Petrus. Yesus yang punya kerajaan surga. Yesus adalah kunci kerajaan surga. Hanya si Bapak Dengar. Nih, ketika nih, kita ya, kunci kerajaan surga, kunci kerajaan surga sama Petrus. Ketika Yesus terangkat, kunci kerajaan surga, nih, dan surga, ya, nih, ya, kunci kerajaan, ya, itu ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Matius 16:19. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga, kuncinya dibawa sama Petrus. Dibawa sama Petrus. Oh, Bapak, di situ dipakai ayatnya. Yang di sana yang jelas-jelas Yesus surga. Kuncinya Yesus, makanya Yesus itu tergantung di langit. Yesus itu tergantung di langit karena kunci surganya dipegang sama si Petrus. Nggak sampai dia ke surga. Kunci Yohanes surganya 8 ayat 23. Ini. Matius 16:19 ini. Dengar. Aduh, Bapak. Matius 16:19 ini kunci surganya sudah diberikan, betul? Aduh, diberikan maksudnya Petrus pertama sekali membangun jemaat itu melalui Petrus. Orang tak paham tu apa dia tahu. Ya, ngoceh Bapak Datu. Kepadamu Diam aja, ini ya, ikut ya. Nih, dan aku akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Aku akan memberikan jemaatku dan alam maut tidak kamu menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, kunci ini berapa apa? Kayak gini. Kunci kerajaan surga. Dia pertama sekali mendirikan jemaat melalui ini kunci kerajaan surganya di jemaat itu. Waktu Yesus terangkat, Petrus masih di bumi, betul? Masih dong. Dia penerus. Kuncinya ini siapa yang megang? Petrus lah di bumi mengajari untuk Yesus belum berangkat ke surga. Di bumi. Gimana sih? Yesus ke surga. Itu setelah Yesus terangkat ke surga maka Dia pakai kunci, ini enggak? Darmi dia tuh sementara dia sudah di surga. Jadi makanya Yesus itu terangkat ke langit bukan ke surga karena kunci surganya dipegang sama Petrus. Buka dulu. Yang jelas Pak Datu. Yesus betul katanya. Ya, betul katanya. Yesus tidak di dalam kubur kan? Oke, sekarang gini Bu Darni. Oke, saya ikutin Yesus ke surga karena Yesus mentuhankan Allah Bapa. Matius 11:25. Karena kunci surga itu bagi orang yang mentuhankan Allah. Ya wajar Yesus masuk surga, wajar. Nah pertanyaannya Kristen ini mentuhankan siapa? Coba.